Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa lagi. Kali ini saya hendak merefleksikan sebuah tema yang saya beri judul beragama secara sehat. Saudara-saudara yang terkasih, berbagai informasi tentang agama dan fenomena-fenomena keberagamaan yang menyertainya kini membanjiri kanal-kanal media sosial. Yang paling benderang di hadapan kita adalah kanal-kanal tersebut tak terbebaskan dari apa yang disebut hate speech. Hate speech merupakan ujaran-ujaran kebencian yang sengaja dimunculkan secara sistematis dan sering dibuat masif yang ditargetkan kepada pihak tertentu. Ujaran-ujaran yang pada umumnya dilandasi oleh kebencian ini berkarakter menghujat atau menghina pihak tertentu. Pihak tertentu itu bisa orang tertentu, bisa pula sekelompok orang dalam komunitas tertentu. Tak sedikit dari ribuan banjiran informasi itu saling bertubrukan satu dengan yang lainnya. Nampaknya masing-masing orang dengan kapasitasnya sendiri-sendiri yang belum tentu dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang plural dan jernih, tak bisa mengendalikan kehendaknya untuk membela sekaligus mewartakan bahwa agamanya yang paling benar dan yang paling tidak benar adalah yang di luar agamanya. Saudara-saudara, di Indonesia ketika keran demokrasi tersebut terbuka lebar dan atau dipaksa dibuka luas tanpa kendali, terutama ketika didukung oleh kecanggihan teknologi modern, ada sementara orang sepertinya dipanggil untuk menutupi realitas keberagaman keindonesiaan. Saya melihat ada gejala yang tidak sehat ketika sebuah agama ditafsirkan oleh penganutnya sebagai yang paling benar dari yang lain. Saya menyebut tidak sehat karena sebagian penganut agama-agama sepertinya sedang menafsirkan agamanya seturut kepentingannya dan meninggalkan makna agama yang sesungguhnya. Atau mereka mencoba menilai agama orang lain dari sudut pandang agamanya sendiri. Dan hemat saya, tafsiran-tafsiran dan penilaian-penilaian itu berada di bawah bayang-bayang apa yang disebut hermeneutik despotisme atau hermeneutik otoritarianisme yang sejatinya mengkerangkeng maksud dan kehendak Tuhan seturut maksud dan kehendak penafsirnya sendiri. Saudara-saudara, kalau bayang-bayang itu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas penafsiran itu sendiri, maka yang terjadi selanjutnya adalah seseorang akan merampas dan menundukkan mekanisme untuk menghasilkan makna dari
teks asli, kebacaan yang sangat subjektif dan sangat selektif. Menurut seorang yang bernama Khaled Abou-Fadl, dia adalah seorang ahli hukum Islam di Amerika Serikat dan Eropa yang terkenal dengan bukunya Speaking in God's Name. Menurutnya, pembacaan dan penafsiran yang subjektif dan selektif itu merupakan sebuah kekeliruan atau kecurangan. Mengapa? Baginya, pembacaan dan penafsiran semacam itu akan bermuara pada tindakan mengunci atau mengikat kehendak Tuhan atas kehendak Tuhan atau kehendak teks menjadi tekad sang pembaca dan penafsirnya yang kemudian diyakini sebagai yang bersifat final dan berlaku untuk umum dan harus diikuti. Berkaitan dengan ini, seorang yang dikenal sebagai pembaharu peradaban Persia yang bernama Karim Soroush dalam karyanya yang berjudul Reason, Freedom and Democracy and Islam menyatakan bahwa sikap despotik atau otoritarian semacam itu dilandasi oleh semangat merasa memiliki kebenaran paling tinggi dan pada gilirannya menggoda seseorang untuk menyalahkan agama sekaligus pemahaman keagamaan yang lain di luar dirinya. Saudara-saudara, dalam refleksinya atas relasi antar agama, seorang tokoh terpelajar Muslim Turki yang bernama Fethullah Gulen dengan dua karyanya yang terkenal, yang pertama Toward a Global of Love and Tolerance dan The Essential of Islamic Faith, menegaskan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia sebagai wakilnya di muka bumi, menghormati kemanusiaan dengan perutusan untuk bertindak dan memakmurkan bumi atas nama Tuhan serta menyatakan perintah dan larangan Tuhan melalui Musa dan Tauratnya, Yesus dan Injilnya, serta Muhammad dan Al-Qurannya. Saudara-saudara, saya kira di titik inilah para pemikir ini mengajak orang-orang beragama dan beriman zaman sekarang. Mereka mengajak orang-orang beriman dan beragama zaman sekarang, termasuk kita sekalian, untuk berbaik prasangka dan tidak berburuk gagas tentang satu sama lain. Di titik ini, kembali pada jalan yang sehat dalam konteks beragama, kembali pada jalan yang sesungguhnya, jalan yang dikehendaki Tuhan melalui para nabinya dan kitab-kitab sucinya adalah pilihan yang paling sehat pula
untuk menciptakan kebaikan bersama di muka bumi ini, termasuk di tanah air kita, Nusantara Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam